Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Selebritis Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara cerita masa lalu dengan masih membawa kisah jejak Romusa. Kali ini dalam episode penghuni barak nomor 8. Oke, kita lanjutkan saja cerita yang tertunda di hari kemarin. Kita masuk ke episode penghuni barak nomor 8. Selamat mendengarkan. Ada 8 barak di sana. 2 diantaranya dihuni pimpinan Jepang dan para serdadunya yang tak lebih dari 20 orang. Kecuali 2 barak yang utama yang cukup besar, bersih, dan rapi itu. 6 yang lainnya berukuran sekitar 10 kali 6 meter. Keadaannya sama, ibarat kandang kambing, bau, pengap, dan lembab. Satu bangunan lagi yang agak kecil ada dekat barak pimpinan. Di sana ditumpuk pakaian dan selimut serdadu, makanan kaleng, serta senjata. Bangunan terakhir tak jauh dari barak utama. Di sana para serdadu makan minum. Ada seorang tukang masak yang bertugas siang dan malam di situ. Namanya Kari, bekas mandor kebun. Orangnya pintar. Selain memasak, dia juga bertugas sebagai penghubung antara Jepang dengan para Romusa, karena memang dia lancar berbahasa Jepang. Dalam barak-barak pekerja, perkakas berserakan. Di balik pintu, di bawah meja, bahkan ada juga yang ditaruh dekat pembaringan. Tempat makan yang masih berisi sisa makanan pun ada di setiap sudut. Mereka memang tak punya waktu untuk membersihkan barak itu. Saat kembali ke barak usai bekerja, yang teringat hanyalah istirahat dan memulihkan tenaga untuk esok agar bisa bertahan hidup. Setiap malam, masing-masing barak mendapat jatah 2 biji jarak sebagai lampu. Itu hanya bisa bertahan 1-2 jam. Di 4 pos jaga dan di halaman dipasang beberapa obor yang agak besar. Dengan obor ini, serdadu yang ronda memeriksa setiap barak setelah memukul besi sebagai ganti lonceng. Bunyi besi itu merupakan penunjuk waktu di sana. Malam itu, cahaya rembulan kelihatan redup karena ditutup selembar awan. Yang terdengar hanyalah nyanyian binatang malam yang tengah berpesta ria. Semua pekerja telah masuk ke barak masing-masing dengan perasaan damai, jauh dari bentakan, pukulan, dan rintihan. Seperti biasa, setelah berada di barak, para pekerja langsung menggolekkan badan karena capek, lelah, dan ngantuk. Mereka tak peduli dengan nyamuk malaria yang ganas dan mematikan setelah banyak memakan korban. Kalaupun masih ada yang terjaga, itu pasti karena lapar dan haus. Setiap hari mereka diberi makan hanya 1 kali. Waktunya pun tak pasti, mungkin pagi, siang, dan terkadang malam. Seperti hari itu, mereka mendapat jatah pagi. Menunya pun itu juga, nasi dicampur ubi, talas, dan dedak, serta ampas kelapa. Hanya layak untuk babi atau itik. Barak nomor 8 berada paling ujung, sekitar 10 meter dari pos jaga. Sebelumnya ada 20 nama orang di sana. Penghuninya gado-gado, ada Batak, Melayu, Minang, maupun Jawa. Ada orang dusun, petani miskin, maupun para kere yang diambil paksa atau dibujuk rayu. Juga ada orang kota yang ditangkap saat mereka berada di luar rumah atau sedang menonton di bioskop. Mereka diangkut ke Logas dengan truk. Kini di barak itu cuma tersisa 14 orang. Malam itu semua penghuninya tampak lain dari yang biasa. Tak seorang pun yang ingin tidur di tengah cahaya lampu biji jarak. Mereka duduk berkelompok, 4 atau 5 orang sambil berbisik-bisik. Kesedihan masih menyelimuti seisi barak. Maklum, Jali, Bandaro, Husin, dan Sati, 4
4 lelaki yang mati siang tadi adalah teman mereka. 3 hari yang lalu, 2 orang pula yang dilemparkan ke kuburan yang menyeramkan itu. Keduanya menderita sakit malaria. Sekalipun mereka masih hidup, para serdadu itu tetap menimbun mereka. Di sudut sebelah ke hutan, duduk 5 orang. Ada Udin, Kanun, dan Mak Hitam, serta 2 lagi masih muda belia, Sud dan Toyo. Mereka berpangku lutut berselimut kain sarung yang telah berat oleh daki. 2 kelompok lain yang duduk bersandar ke dinding, ada orang yang memijat kaki dan tangan masing-masing. Ada juga yang tengah mengoleskan dedaunan rimba yang pahit telat untuk menghalau nyamuk. Dekat pintu masuk, tampak Sulin dikelilingi Manso dan Bahar. Ada juga Gultom, si Batak yang suaranya menggelegar. Jalak yang masih meringis kesakitan karena bokongnya dihantam popor senapan 2 hari yang lalu, duduk di sebelah Bahar. "Masih sakit?" tanya Sulin berbisik. Dia sering dipanggil ketua oleh orang lain. Jalak mengangguk sambil membetulkan sarungnya. "Bertahanlah, jangan diperlihatkan di depan kolera-kolera itu," lanjutnya. "Kalau tidak, kau akan dikubur hidup-hidup. Mau?" Jalak diam. Dia menarik napas panjang. Yang lain menatapnya. "Aku ikut, ketua. Aku benar-benar tak tahan." Si ketua terperanjat sambil melirik ke dinding. "Shh, hati-hati. Dinding ini masih bisa mendengar," tegur Sulin. "Aneh. Malam kemarin kau bilang tidak. Telah kau pikirkan?" Jalak mengangguk. Dia menoleh ke kanan. Di sana duduk Tukijan, Suar, dan Malin. "Kami juga, Sulin," kata Malin, yang akrab dipanggil Ustad oleh penghuni barak itu. Dia memang sangat soleh, sembahyangnya tak pernah lupa. Lelaki itu sering mengingatkan teman-temannya agar selalu sholat. "Bagaimanapun keadaan kita, lakukanlah," katanya suatu malam saat itu lampu telah padam dan dia akan sembahyang. "Kalau tempat dan pakaian kotor begini sah juga?" tanya Mak Hitam. "Sah atau tidak itu urusan Allah." "Hitam, sah atau tidak itu urusan Allah, Hitam. Tugas kita melakukannya. Ingatlah itu." Tambahnya setelah itu dia bertakbir. Selama jadi Romusa, sholat duhur dan asar selalu dia satukan dengan maghrib. Bahkan berwuduk pun dia tidak, alasannya ya karena takut dihukum Jepang. Memang kafir-kafir Jepang itu tak pernah memberi izin kepada pekerja untuk sembahyang. Mereka tak ingin kesempatan itu akan dipergunakan pekerja untuk melarikan diri. "Benar kau akan ikut, Suar?" tanya Sulin. Yang ditanya mengiyakan. Tukijan masih dia menekur. Dia tampak ragu dan bimbang. Di sudut sana, Sud yang dari tadi hanya diam, mendengar bisik-bisik Mak Hitam dan yang lain, menggeser tubuhnya ke dekat dinding. Bibir rimba ada sekitar 50 meter dari balik dinding itu. Andai kata ada harimau atau baribeh lapar yang mau menerkam, maka orang yang pertama akan tercabik-cabik adalah dia. Sambil bersandar, Sud membetulkan sarungnya yang menutup kepalanya. Toyo yang melihat hal itu segera mendekat. Mak Hitam serta 2 lelaki lain hanya melirik sekilas sambil mengangguk-angguk. Kemudian para lelaki itu kembali meneruskan bisik-bisik mereka. Toyo dan Sud berdampingan sekitar 2 meter dari Mak Hitam. Lampu biji jarak berkelip-kelip dihembus angin yang masuk dari celah-celah dinding barak bagian depan yang terbuat dari palupu. "Yo," terdengar Sud berbisik. Toyo mendekatkan lebih rapat. Jangan ragu lagi, yo. Tekad kita harus bulat. Kalau tidak, kita akan mati di sini," lanjutnya. Dalam keremangan, Toyo diam. Pikirannya berkecamuk dihantui beragam bayangan yang disangsikan Yo adalah keadaan mereka yang telah kurus dan lemah. Telah lebih dari 7 bulan mereka bekerja tanpa makan yang cukup. Tiap sebentar mereka disiksa dan didera.
Sanggupkah mereka? Dia ingat Sultan Permato serta 2 rekannya yang melarikan diri sebulan yang lalu. Besoknya 5 serdadu menyisir hutan belantara dan berhasil membawa mereka kembali ke barak. Seorang mati dengan perut tabusai di mamah harimau. Mayat yang telah habis isi perutnya itu dipertontonkan kepada para pekerja agar mereka ciut. Lalu nasib Sultan Permato serta seorang yang lain jauh lebih parah. Keduanya digantung di dahan pohon pinggir hutan. Dijadikan sasaran latihan menembak dan melempar pisau oleh para serdadu. Ih, ngeri, ucap Toyo sambil tiba-tiba bulu romanya merinding. Sud menoleh. Kau ingat Sultan Permato? Toyo malah bertanya. Dalam gelap, Sud mengangguk. Di matanya terbayang peristiwa kejam dan mengerikan itu. Apalagi dia berdiri tak jauh dari sana ketika pembantaian berlangsung. Saat itu, Sultan Permato dan seorang laki-laki lain telah diikat kaki dan di tangan mereka. Di leher masing-masing juga sudah melingkar 3 tali gantungan sebesar ibu jari kaki. Tarik! Teriak serdadu kerempeng kepada 6 orang Romusa. 2 detik kemudian, kedua laki-laki malang itu telah tergantung. Penyiksaan terhadap mereka pun dimulai. Keduanya ditembak dan dilempar dengan samurai kecil. Mereka menggeliat tanpa suara, diiringi gelak tawa para serdadu. Sultan Permato dan temannya mati dengan lidah terjulur. Tapi itu sudah nasib, yo. Mereka membunuh semua, Sud. Kalaupun kita lari, bahayanya juga tinggi, apalagi apabila tertangkap. Ah, munafik kau kini. Mana janji yang kau ucapkan di kapal Himamoru dulu, bahwa kau ingin lari, bahwa kau akan balik lagi ke rumah? Ingat tidak? Suara Sud meninggi. Mah Hitam dan semua penghuni barak menoleh. Sud celingukan. Kalau kau tak mau, ya tinggallah kau di sini. Aku akan ikut mereka, lanjut Sud. Toyo terperanjat. Dia memegang lengan temannya. Sud merasa getaran dan cengkeraman tangan Toyo. Aku memang tidak ingin hidupku berakhir mengenaskan di lubang sana, dikubur hidup-hidup. Kau mau? Toyo menggeleng. Aku tak ingin mati sia-sia, Sud. Aku ingin pulang. Kasihan emak dan ayah, ucap Toyo setelah mereka diam. Sud meraba kepala temannya itu. Nah itu, tak perlu kau sangsi lagi. Aku tak akan meninggalkanmu. Mereka juga tidak, kata Sud. Baiklah, tapi bisikan Toyo terhenti. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng 10 kali. Itu pertanda malam telah larut. Setelah itu, petugas jaga pasti akan memeriksa setiap barak dengan obor di tangan. Mak Hitam dan yang lain dengan cepat menggolekkan tubuh, berbuat seolah tidur nyenyak. Mereka bisa dihukum jika belum tidur saat penjaga memeriksa barak. Semuanya menunggu dengan tegang. Beberapa detik kemudian terdengar derap sepatu penjaga semakin dekat, lalu berhenti di depan barak 8. Tampak sesosok bayangan dengan obor di tangan mendekati pintu dan membuka gemboknya. Sedetik kemudian terdengar pintu itu berderit. Sebuah kepala melongok ke dalam. Bagus, bagus, terdengar serdadu itu berbicara sendiri. Kemudian pintu itu ditutup kembali dan balik ke pos jaganya. Penghuni barak itu masih membatu, tak bergerak dalam balutan sarung masing-masing. Hawa dingin mulai terasa menusuk. Tak lama kemudian, dari pos jaga sudah terdengar gelak tawa serdadu yang jaga malam. Mereka minum sake untuk mengusir dingin yang sampai ke sumsum. Kalau sudah begitu, semua penghuni barak dapat bernapas lega, aman dari iblis-iblis itu. Oke, untuk sementara cukup sekian dulu karena waktu yang terbatas. Kita lanjutkan nanti dalam pertemuan berikutnya, masih dalam episode Penghuni Barak 8. Oke, saya dari Sales British Channel mengucapkan sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.